Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Sampai saat ini kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan semakin mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quote dari seseorang yang mengatakan begini, "Untuk semua orang yang menggosipkan diriku, aku ucapkan terima kasih karena kamu semua telah membuatku menjadi pusat perhatian." Saudara yang terkasih, hidup kita tidak akan terlepas dari pembicaraan orang lain. Itu adalah kenyataan yang harus kita terima, dan kita perlu belajar untuk menghadapinya dengan hati yang bijaksana. Sebenarnya pembicaraan orang lain terhadap diri kita tidak perlu kita pikirkan hingga menjadi beban kesusahan. Dalam Yesaya 51 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengajarkan kita suatu kebenaran tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi tindakan atau perkataan orang lain yang mengaibkan dan menistakan diri kita. Dikatakan di sini, jangan takut jika kamu diaibkan, dan jangan terkejut jika kamu dinista. Kunci dari sikap tidak takut dan tidak terkejut itu ada dalam kalimat yang sebelumnya, yaitu kita tahu apa yang benar dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Selama kita ada dalam kebenaran dan hidup dalam firman Tuhan, jangan takut dengan apapun terhadap penghinaan, fitnah, gosip, dan segala perkataan yang menjelekkan atau mengaibkan diri kita, yang hendak membunuh karakter dan segala macam perkataan tidak baik tentang kita. Jangan kita bereaksi negatif terhadap hal-hal ini, saudara, karena bisa membuat kita menjadi stres dan kehilangan semangat. Tuhan adalah sahabat kita yang terbaik, yang selalu menyertai dan menguatkan. Ketika kita mengalami fitnahan atau perkataan yang menjelekkan diri kita, hadapilah dengan sikap berikut ini. Yang pertama, menghadapi semuanya dengan bersandar pada firman Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya. Yang kedua, saudara, singkirkan semua perasaan emosi negatif seperti amarah, kebencian, dendam, atau sebaliknya kesedihan, kehilangan semangat, putus asa, rendah diri, dan semacamnya. Yang ketiga, saudara, perluas cara pandang kita terhadap situasi yang ada. Lihatlah dari sisi-sisi yang berbeda. Jangan melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja. Ambillah hikmat dan kebaikan dari semua kejadian dan dari semua perkataan buruk orang lain tentang kita. Yang keempat, saudara, ampunilah orang-orang yang mengatakan yang tidak baik tentang diri kita, dan berbelas kasihanlah kepada mereka. Doakan dan berkati mereka. Yang kelima, saudara, introspeksi diri kita. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Yang keenam, saudara, biarkanlah waktu berjalan dan kebenaran kita akan muncul. Yang ketujuh, saudara, fokuslah pada hal-hal yang baik dan benar. Dan yang kedelapan, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, menjadi penolong dan pembela. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpuruk dalam kesedihan karena hal-hal yang semacam ini. Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus
juga mengalami fitnahan dan celaan yang begitu luar biasa. Namun ia menghadapinya dengan sabar dan tabah. Sekali lagi saudara, pesan firman Tuhan buat kita. Jangan takut bila kita diaibkan, dan jangan terkejut bila kita dinistakan. Selama kita berada dalam kebenaran, Tuhan akan membela, menyelamatkan dan melepaskan kita dari yang jahat, serta membentengi kita dengan kuasa kasih-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang kembali menguatkan kami, untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran, bersandar kepada firman-Mu, karena itulah yang terpenting dan terutama dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian, kami tidak akan takut dengan apapun juga. Kami tidak akan khawatir, dan kami tidak akan terkejut dengan segala hal yang mencoba untuk mengganggu, mengaibkan, dan menistakan diri kami. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, Engkau membela kami. Engkau menjadi penolong yang setia, yang memunculkan kebenaran kami. Engkau mengangkat kami kepada kemuliaan-Mu. Engkau membela dan menolong kami, seturut dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kekuatan firman-Mu, memberikan kami semangat, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi sahabat kami, yang setia dalam segala keadaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya malam ini kami tidur dalam berkat dan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.